Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Fatia, Ainul Mardiah, Ainunisa. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita memulai materinya, Ibu ada satu permainan, yaitu lakukan apa yang Ibu katakan dan jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu materi tentang kepercayaan diri. Pengertian kepercayaan diri. Loster dalam Surya mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya. Kepercayaan diri adalah suatu aspek kepribadian yang penting pada diri seseorang. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya kepercayaan diri, akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Loster mendefinisikan bahwa kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup yang memiliki aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Kepercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya diri dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya, baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, dapat bertindak sesuai dengan kepastiannya, serta mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang diharapkannya. Aspek-aspek kepercayaan diri. Loster mengemukakan aspek-aspek yang terkandung dalam kepercayaan diri, antara lain yang pertama yaitu keyakinan akan kemampuan diri sendiri, yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. Yang kedua yaitu optimis, sikap positif seseorang yang selalu berpandang baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapannya, dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu objektif, orang yang percaya diri memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Yang D yaitu bertanggung jawab, kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang E yaitu rasional, analisa terhadap sesuatu masalah, suatu hal, atau suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataannya. Yang C, jenis-jenis kepercayaan diri. Angeles mengemukakan ada tiga jenis kepercayaan diri, yaitu yang pertama, kepercayaan diri tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas yang paling sederhana hingga yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu. Yang B, kepercayaan diri emosional adalah kepercayaan diri untuk meyakinkan dan mampu menguasai segenap sisi emosi. Yang C, kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa setiap hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaan kita mempunyai makna.
faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama itu faktor internal, yaitu konsep diri. Terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok. Konsep ini merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep diri negatif. Sebaliknya, orang yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki konsep diri positif. Yang kedua itu harga diri, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya serta mudah mengadakan hubungan dengan individu lain. Orang yang mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil, percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain sebagaimana menerima diri sendiri. Yang ketiga itu kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik berpengaruh pada percaya diri. Penampilan kondisi fisik merupakan penyebab utama rendah harga diri dan percaya diri seseorang. Yang D. Pengalaman hidup. Pengalaman yang mengecewakan seringkali menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri, lebih jika pada dasarnya seseorang memiliki rasa tidak aman, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian. Yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan mempengaruhi percaya diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaannya lebih. Sebaliknya, individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada individu lainnya. Individu tersebut akan memenuhi keperluan hidupnya dengan rasa percaya diri dan kekuatan dengan memperhatikan situasi dari sudut kenyataan. Yang kedua yaitu lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik diterima dari lingkungan keluarga, seperti anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik akan memberikan rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat. Semakin bisa memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka semakin lancar harga diri berkembang. Ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri. Menurut Enung Fatimah mengungkapkan beberapa ciri-ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu percaya akan kemampuan atau kompetensi diri, hingga tidak membutuhkan pujian atau pengakuan, penerimaan atau hormat dari orang lain. Yang kedua yaitu tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok. Yang ketiga yaitu berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani menjadi diri sendiri. Yang keempat yaitu mempunyai pengendalian diri yang baik. Yang kelima yaitu memiliki internal locus of control, yaitu memandang keberhasilan atau kegagalan bergantung pada usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung atau mengharapkan bantuan orang lain. Yang keenam yaitu mempunyai cara pandangan yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar dirinya. Yang ketujuh yaitu memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, hingga ketika harapan itu terwujud ia mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi. Cara meningkatkan kepercayaan diri. Menurut Santrok yang menyebutkan ada 4 cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab kekurangan percaya diri dan identifikasi domain-domain kompetensi diri yang penting. Remaja memiliki tingkat rasa percaya diri yang tinggi ketika mereka berhasil di dalam domain-domain kompetensi yang penting, yaitu kompetensi dalam domain-domain diri yang penting merupakan langkah-langkah yang penting untuk memperbaiki tingkat kepercayaan diri. Yang kedua yaitu memberikan dukungan emosional dan penerimaan sosial. Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam membentuk konfirmasi dari orang lain merupakan pengaruh bagi rasa kepercayaan diri remaja, seperti guru, teman sebaya, dan keluarga. Yang ketiga yaitu prestasi dengan membuat prestasi melalui tugas-tugas yang telah diberikan secara berulang-ulang. Yang keempat yaitu mengatasi masalah, menghadapi masalah dan selalu berusaha untuk mengatasinya. Rasa kepercayaan diri dapat juga meningkatkan ketika remaja mengalami suatu permasalahan dan berusaha untuk mengatasi dan bukan hanya menghindarinya.
Mungkin itu penjelasan dari Ibu. Sekian, terima kasih.